Ribuan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK di kota Yogyakarta berhasil ditertibkan oleh OPD terkait karena melanggar peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta nomor 75 tahun 2023 tentang alat peraga kampanye dan bahan kampanye pemilihan umum dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan keputusan KPU. Total keseluruhan titik yang disasar dalam penertiban APK sebanyak 8.000 titik dengan jumlah APK kurang lebih 3.282 APK yang melanggar aturan, dan dalam penurunan APK tersebut dibagi menjadi 2 tim, yakni tim utara dan selatan. Penertiban tersebut dilakukan dengan menyisir ruas jalan raya di kota Yogyakarta, diantaranya sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro, Jetis, dan Tegalrejo, serta penertiban serentak di 14 kementerian. Adapun jenis APK yang ditertibkan yakni berupa baliho dan rontek dengan pelanggaran salah pemasangan tempat yang dilarang dan beberapa menempati aset milik pemerintah kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi saat penurunan APK tidak banyak. Salah satunya protes dari pendukung yang menilai bahwa penurunan APK tidak adil karena ada spanduk atau baliho lain yang terpasang dan terindikasi melanggar namun tidak ditertibkan. Hal itu terjadi lantaran pemasangan APK tidak dilakukan secara bersamaan atau belum masuk pendataan, maka akan menjadi kajian selanjutnya karena termasuk data baru. Terkait dinamika di lapangan itu ya ada relawan yang mungkin juga belum paham regulasi, memang belum paham regulasi, sehingga ketika kita melakukan penertiban masih ada kesalahpahaman. Jadi mereka merasa kenapa yang spanduk atau baliho APK si A ini diambil, kemudian yang BCD kok tidak, kenapa yang BCD diambil kok yang A tidak. Nah, ini kan karena memang kita tetap pada acuannya yang sudah direkomendasi. Jadi ada spanduk atau baliho atau APK yang itu dipasang di masa rentang waktu ketika kita sedang kajian dan rekomendasi tadi, sehingga itu belum masuk pendataan. Nah, ini akan menjadi kajian kami yang selanjutnya, karena ini kan data baru, masuk data baru yang akan kami tertibkan nanti di penertiban selanjutnya. Hanya salah paham kecil aja lah, yang mungkin itu tingkatan grassroots, teman-teman di relawan pendukung paslon yang belum paham regulasi tadi. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati menyampaikan bahwa rencananya pada penertiban selanjutnya akan dilaksanakan pada pekan depan dengan melibatkan 4 tim. Selanjutnya, APK yang telah ditertibkan oleh petugas ini akan disimpan di gudang Satpol PP Kota Yogyakarta. Kemudian terkait dengan ketugasan penertiban APK untuk gelombang pertama ini disepakati dilaksanakan mulai hari Jumat sampai dengan Kamis. Gelombang selanjutnya tentu menunggu hasil identifikasi lagi dari teman-teman Panwas. Karena kan memang kalau saat ini Bawaslu Kota Yogyakarta hanya membersihkan yang sudah direkomendasikan terlebih dulu. Nah, rekomendasi selanjutnya kan sesuai dengan masukan dari masing-masing Panwas ya di setiap kementerian. Berarti gelombang pertama itu yang 3.000-an itu ya? Ya, untuk gelombang pertama ini 3.281. Harapannya nanti sampai dengan tentu masa kampanye selesai ya, dan H-3 sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu sudah bisa total dibersihkan. Tapi ini terkait dengan penertiban ini kita fokusnya pada alat peraga kampanye. Jadi kalau bendera bukan alat peraga kampanye. Tapi kan bendera ada yang dikasih nama caleg-caleg itu. Kalau sudah ada namanya, maka itu bisa masuk ke alat peraga kampanye. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Yogyakarta tetap mengimbau agar para peserta pemilu dalam memasang APK sebaiknya harus sesuai regulasi dan peraturan yang ada untuk meminimalisir resiko di tempat-tempat yang bisa membahayakan pengguna jalan, terutama di tepi jalan protokol. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.